Kalau lo bilang, Mbak, sebelumnya saya minta maaf banget ya sebelumnya saya izin menanggapi. Mbak tadi bilang, kalau bukan karena dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, dia nggak akan menjadi juara. Dia nggak akan terkenal, dia nggak akan jadi artis. Gue kasih tahu. Berhubung di sini gue adalah salah satu Lesti Lovers Indonesia, dari tahun 2014, pada saat itu Lesti belum jadi apa-apa. Lesti masih ikut audisi, Lesti masih jadi peserta Lomba Dangdut Akademia nyanyi dangdut. Selama kontes itu tidak pernah Lesti menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Lesti menyanyikan Bagai Ranting Yang Kering itu adalah pada saat dia off air, dan itu dia sudah menjadi juara 1 di Dangdut Akademi 2014. Jadi jangan dipikir Lesti itu menjadi juara karena lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kalaupun dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, banyak kok orang-orang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering tapi nggak enak didengar. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Kejora ya, Lesti Lovers, Leslar Lovers dan Lesti Kejora Lovers pastinya begitu teman semuanya ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, oke. Nah, ini masih terkait dengan Lesti Kejora dianggap tidak tahu terima kasih teman-teman ya, yang dimana Yoni Dores ini melaporkan Lesti Kejora ke pihak kepolisian. Oke, kali ini saya ingin memberikan salah satu pernyataan atau respon dari praktisi hukum teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah ini menjadi salah satu kuasa hukumnya Egy Setiawan teman semuanya yang lagi ramai dulu itu. Nah, itu teman semuanya menanggapi akan hal ini teman semuanya, dan juga ada respon dari Emma Waroka yang selalu ya mengikuti itu kasus-kasus. Pastinya ada Emma Waroka ini terkenal akan memberikan selalu penjelasan terkait apa yang terjadi saat ini yang lagi viral teman semuanya. Oke, dan juga ada beberapa tanggapan juga dari netizen teman terkait hal ini teman semuanya ya. Oke, di sini kita bisa melihat caption ya, Lesti Kejora dianggap tidak tahu terima kasih. Oke, yang pertama di sini saya ingin menyajikan di mana potongan video ketika saat baju hijau ya, ini lagi viral teman semuanya yang dibahas ya, yang menggunakan baju hijau ya, itu mengatakan bahwasanya tanpa lagu ini Lesti tak akan menjadi artis besar. Nah, itu kan. Oke, seperti apa statement yang diungkapkan dan juga seperti apa respon dari praktisi hukum dan juga para netizen yang lainnya. Oke, jadi untuk teman semuanya para fan Lesti Lovers ya, Leslar Lovers dan juga yang lainnya, jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak video selengkapnya, monggo. Itu nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Soalannya ini adalah apakah Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu ya, apakah melakukan tindak pidana atau tidak, kan itu. Nah, kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa, undang-undang apa, pasal berapa, tentang apa. Nah, seperti kita ketahui ya dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya ya, itu melaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Apa pasal 113 sendiri ada 4 ayat ya, Undang-Undang ketentuan pidana di pasal 113 itu ada 4 ayat. Sayangnya dalam pemberitaan itu tidak dijelaskan
pasal 113 ayat berapa Lesti Kejora itu dilaporkan. Kalau contohnya ya, yaitu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Tentu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Karena tidak ada ayatnya pasal 113 ini yang dilaporkan ini, apakah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, karena tidak ada ayatnya. Sementara dalam undang-undang ini pasal 113 ketentuan pidana itu ada 4 ayat pasal 113 itu. Unsur pidananya itu kalau nggak salah atau tidak kan nanti di pengadilan ya. Ini belum sampai ke pengadilan aja. Unsur pidananya sepertinya Lesti ini tidak memenuhi unsur pidana. Kemudian huruf M, pertunjukan ciptaan. Nah, pertunjukan ciptaan ini ya memang masih ada korelasinya, karena pertunjukan ciptaan itu dapat diartikan membawakan sebuah lagu dalam pertunjukan, menyanyikan sebuah lagu dalam pertunjukan. Ini masih ada korelasinya ya. Tetapi jangan lupa, ketika Lesti menyanyikan lagu seseorang yang dinilai tanpa izin tadi di atas panggung, kita harus tahu apakah Lesti ini menyanyikan sendiri ya, itu menyelenggarakan acara sendiri tanpa IO, tanpa produser, kemudian menerima uang tiket sendiri. Apakah seperti itu? Nah, kalau kejadian itu sudah lama, Lesti juga itu saya rasa masih lugu ya, hanya seorang penyanyi. Tentu IO-nya bukan dia, tentu ada produsernya. Ya, tentu ada IO-nya, tentu ada produsernya. Nah, berarti yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi, jika ya, pelanggarannya itu hak ekonominya adalah pertunjukan ciptaan, justru saya melihatnya yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan acara, IO-nya atau produsernya. Karena Lesti nyanyi pasti dibayar. Jadi yang memanfaatkan hak ekonomi ya, memanfaatkan ciptaan orang lain untuk komersial ya, tanpa hak, itu menurut saya ya, produsernya atau IO-nya. Lesti hanya diundang, hanya dibayar. Nah, oke teman semuanya. Oke, saya potong sebentar ya. Saya komentari ini ya, praktisi hukum ini yang waktu itu mantan kuasa hukumnya Egy Setiawan kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman semuanya, apa ya? Yang saya akan komen di sini ternyata apa ya? Beliau itu memang ini praktisi hukum ya, paham lah kan undang-undang semua itu teman-temannya terkait apapun itu. Jadi katanya praktisi hukum ini siapa namanya lupa saya. Oke, bagi yang tahu namanya coba komen di sini. Intinya Lesti itu kalau secara kesimpulan ya, Lesti tidak berhak untuk dilaporkan, sepertinya begitu kata-katanya ya. Nah, jadi apa namanya, seorang tendor atau IO-nya atau yang produsernya, ya itu teman yang harus di ini teman semuanya ya, yang harus di apa namanya ya, dirembuk lah ya, karena memang Lesti Kejora itu hanya penyanyi dan juga dibayar ya, hak sepenuhnya itu memang produser atau si pemilik ya acara tersebut. Karena memang di konten sebelumnya ada wawancara Pak siapa tuh sama semuanya menyatakan bahwasanya tayangnya bukan di channel YouTube-nya Lesti sendiri atau Leslar Entertainment, bukan, tapi di channel YouTube-nya orang lain ya. Jadi itu memang benar nih kesimpulannya di sini ya, pemilik itu aku teman semuanya ya, katanya begitu. Oke, gimana untuk teman semuanya ya, di komen lah ya, karena memang masih ada kelanjutan ini ya. Oke, kita simak ya, kita simak lanjut di sini. Kalau menurut saya ini juga nggak masuk, kecuali ya pelapor ini memiliki bukti-bukti ya, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pengumpulan bukti-bukti, ternyata Lesti nyanyi itu dia acaranya sendiri, produsernya dia sendiri, IO-nya dia sendiri, yang nerima uang dia sendiri. Nah, boleh itu masuk. Tetapi kalau produsernya ada orang lain, kemudian IO-nya juga orang lain, kemudian yang mendapatkan uang dari tiket juga orang lain, bukan Lesti ya, produser atau IO ya. Nah, maka Lesti tidak bisa dikenakan pasal 113 ayat 1 huruf
gitu. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Bu, ibu-ibu pakai baju hijau itu lagu bukan memenangkan Lesti. Bukan lagu itu yang memenangkan Lesti, tapi suaranya Lesti Kejora. Jujur, gua nggak pernah tahu lagu apa Ranting Kering itu, nggak pernah tahu. Tuh, kucing gua aja bilang iya, bener nggak? Ku ini nggak tahu kan? Kita nggak ada yang tahu, ya nggak, Zoe? Nggak tahu Bu lagu itu. Wow, lo nggak tahu. Kalau Lesti Kejora menang, itu karena suaranya. Makanya bisa membawakan lagu apapun dengan penghayatan luar biasa, dengan suaranya yang betul-betul bagus banget. Tuh suara Lesti. Dia nyanyi lagu apa itu pakai penghayatannya luar biasa. Lah kalau lagunya tadi yang kering itu, apa ranting kering itu dinyanyiin orang, terus pasti orangnya menang, ya enggak lah. Coba dinyanyiin sama gua lagu Ranting Kering, kayak apa sih itu lagu, terus gue menang gitu, menang lomba, enggak lah, bukan lagunya, karena suaranya Lesti Kejora. Aduh, kenapa jadi kebalik-balik sih? Pokoknya buat Dede Lesti udah deh, diselesaikan deh masalah ini secepat-cepatnya deh. Ribet banget, jadi ngeri mau nyanyi. Capek deh. Ini gue baru banget pulang dari jalan, baru banget sampai rumah, dan gue mau ngeliat ini. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Bener, betul. Kalau bukan karena lagu itu, Lesti nggak jadi artis. Kalau bukan karena lagu itu, Lesti nggak jadi pemenang, nggak akan juara, nggak akan dikenal. Mohon maaf lahir dan batin nih sebelumnya ya. Kalau lo bilang Mbak, sebelumnya saya minta maaf banget ya, sebelumnya saya izin menanggapi. Mbak tadi bilang, kalau bukan karena dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, dia nggak akan menjadi juara. Dia nggak akan terkenal, dia nggak akan jadi artis. Gue kasih tahu. Berhubung di sini gue adalah salah satu Lesti Lovers Indonesia, dari tahun 2014, pada saat itu Lesti belum jadi apa-apa, Lesti masih ikut audisi, Lesti masih jadi peserta Lomba Dangdut Akademia nyanyi dangdut. Selama kontes itu tidak pernah Lesti menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Lesti menyanyikan Bagai Ranting Yang Kering itu adalah pada saat dia off air, dan itu dia sudah menjadi juara 1 di Dangdut Akademi 2014. Jadi jangan dipikir Lesti itu menjadi juara karena lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kalaupun dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, banyak kok orang-orang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering tapi nggak enak didengar. Banyak yang nyanyi nggak enak didengar, nggak enak di telinga. Jadi bukan karena lagunya, tapi karena suara Lesti yang memang bisa mengenakan lagu, bisa membawakan lagu. Mbak, kalau emang nih ya mau mempermasalahkan orang yang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, entah itu hak cipta dan sebagainya macamnya, kenapa hanya Lesti? Sedangkan banyak sekali orang-orang mengcover lagu itu. Bahkan di konser-konser pun banyak orang nyanyi lagu itu. Di kontes-kontes dangdut banyak nyanyi lagu itu. Banyak juga kok yang bawa lagu itu yang enak juga, tapi nggak dipermasalahkan, kenapa gitu loh. Dan itu pun kejadiannya itu di tahun 2018 gitu loh. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Terus mengenai sudah disomasi 3 kali sebenarnya katanya. Kenapa harus Lesti doang yang disomasi gitu loh? Kenapa harus Lesti doang yang disomasi? Apa karena Lesti yang banyak duit? Apa karena Lesti banyak bisnisnya? Apa karena Lesti banyak hartanya gitu loh? Jadi interest buat mempermasalahkan ini, atau cari panggung, atau pansos, atau gimana? Gimana nih? Ini gue bertanya dengan nada agak tinggi gitu ya. Karena apa ya? Karena saya sebagai Lesti Lovers tuh agak kesel juga gitu loh. Karena apa?
Bagai ranting yang kering itu banyak banget orang nyanyiin gitu loh. Banyak banget orang yang cover gitu loh. Kenapa gitu loh? Atau memang lagi butuh duit? Atau mau ngejar target terkenal? Atau gimana? Karena tiba-tiba banget nih mbak, tiba-tiba banget mbak melaporkan gitu, tiba-tiba banget mbak di wawancara gitu loh, tiba-tiba banget ini kan, orang lagi adem ayemnya gitu ya kan, ya gini deh mbak, ya Lesti itu harusnya kita gitu loh yang berterima kasih sama Lesti ya. Kalau ibaratnya saya sebagai pencipta lagu, saya kan berterima kasih banget sama Lesti karena apa? Karena suara Lesti yang sangat luar biasa, enak banget didengar. Bahkan Lesti terkenal se-Indonesia Raya, bahkan ke internasional ya kan. Terus Lesti nyanyikan lagu yang gue ciptakan istilahnya. Gue bakal say thank you banget ke Lesti karena apa? Karena yang tadinya orang nggak tahu lagu lagu yang gue ciptakan, akhirnya orang tahu. Yang tadinya orang nggak suka lagu itu, dengan Lesti menyanyikan lagu itu jadi suka gitu loh. Otomatis kalau orang suka, orang bakal cari tahu, oh penciptanya siapa. Oh ciptanya si Bian. Oh ternyata si Bian ini pintar menciptakan lagu ya. Ternyata ciptaan Bian ini bagus banget. Nah gue bakalan naik juga gitu loh. Begitu. Coba deh kalau yang nyanyiin lagunya apa namanya, Bagi Ranting Yang Kering itu keponakan gua, teriak-teriak jelek, meskipun lagunya bagus tapi nggak enak didengar, nggak enak di telinga, berisik di telinga, ya kan. Terus jangan dong ngejudge gitu aja, masa gara-gara lagu itu Lesti jadi juara, gara-gara lagu itu Lesti jadi terkenal, jadi artis segala macamnya. Enggak, Mbak harus tahu dulu pada tahun 2014 itu saya keluar duit berapa banyak cuman buat SMS. Terus SMS-nya itu apa fungsinya kalau gara-gara lagu itu? Tuh banyak kok peserta-peserta yang nyanyikan lagu itu tapi nggak juara karena nggak enak didengar atau biasa aja gitu, atau enak tapi kalau di SMS gitu loh. Jadi juara atau tidak juaranya itu bukan karena lagu itu, bukan. Banyak kok yang nyanyi lagu itu di peserta-peserta Dangdut Academy, bahkan LIDA, bahkan KDI segala macamnya, kontes dangdut, tapi nggak juara. Nggak mesti lagu itu jadi juara ya. Punten itu ya mah, punten kali ini ya tolonglah ya kan. Atau emang lagi cari panggung aja, atau memang pengen terkenal aja? Kira-kira berapa targetnya? Kira-kira berapa targetnya? Nih, mohon maaf ya mbak, ini saya sebagai Lesti Lovers garis keras ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Oke teman semuanya, oke itu barusan ya pernyataan atau tanggapan respon dari selaku Lesti Lovers Indonesia. Wah ini sudah terkait dengan garis keras nih teman, fan garis kerasnya Lesti Kejora teman ya. Lesti Lovers Indonesia ya, turun gunung ya. Waduh, ini memang kalau fan, namanya fan kan sudah kayak tahu seluk-beluknya, tahu paham semuanya. Ternyata yang dikatakan oleh netizen-netizen yang lain itu, entah fan atau entah yang memang ya sering mengikuti lah ya, bahwasanya Lesti Kejora ini selama di audisi ya di Dangdut Academy itu kan, itu tak pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting Yang Kering ya, ciptaan dari Yoni Dores katanya barusan. Why? Kenapa coba ya? Dan jadi yang jadi sorotan di sini ternyata yang kata-kata yang siapa? Baju hijau ya, ibu-ibu baju hijau itu mengatakan bahwasanya dengan lantangnya, tanpa membawakan lagu ini Bagai Ranting Yang Kering, Lesti bukan apa-apa dan Lesti bukan artis dan tidak bisa juara. Karena lagu ini Lesti bisa juara dan bisa jadi artis. Nah setelah itu Lesti melupakan, tak ada terima kasihnya. Intinya di situ. Oke dilanjut ya. Mungkin ini ada statement lagi yang lain. Oke, saya juga di luar nalar nih sebetulnya teman semuanya ya. Oke lah, siap-siap. tentang kasus yang Lesti yang lagi viral itu ya, yang lagu apa namanya, ranting ya, Bagai Ranting Yang Kering ya.
lucu aja gitu, kenapa harus cuman Lesti doang ibaratnya yang dilaporkan gitu, sedangkan yang bawain lagu itu tuh banyak loh, bukan cuma Lesti doang gitu loh. Karena dia sekarang memang lagi hits, dan dia juga emang selalu kalau membawain lagu ataupun cover lagu dia selalu hits ya, selalu trending gitu kan. Seharusnya kalau memang Lesti ada salah atau gimana, harusnya tegur lah, nggak usah dilaporkan. Ya mungkin saya juga nggak tahu ya kronologinya seperti apa. Yang jelas nggak adil aja kalau cuman ibaratnya Lesti doang gitu yang dilaporkan gitu, sedangkan yang nyanyi itu banyak gitu, yang nyanyi lagu di ranting itu banyak ya, mungkin bukan cuma ribuan lagi, mungkin jutaan ya. Memang lagu itu kan punya Iis Dahlia, mungkin ibaratnya dia memang yang menciptakan itu khusus buat Iis Dahlia, tetapi kan yang mengcover itu banyak kok yang mengcover itu. Cobalah kita berpikir secara logika, secara baik gitu kan masih bisa ibaratnya apa ngomong baik-baik. Saya rasa Lesti kan orang baik deh, insya Allah dia juga pasti memahami lah itu. Kalau memang mungkin ya, ini mungkin aja, mohon maaf kalau salah kata. Mungkin kalau memang mereka butuh uang atau mungkin merasa pengen apa ya, karya dia itu dikasih uang, ya setidaknya ngomong lah, maksudnya baik-baik gitu kan. Lesti kan juga orang baik, pasti dia respon, kalau nggak mungkin dia nggak respon, soalnya dia orang baik, soleha juga gitu kan. Saya memang di sini saya bukan idola Lesti, bukan penggemar Lesti, saya lebih ke termotivasi dari kehidupannya dan attitude sopan santun beliau. Itu aja sih yang dari saya suka itu kan. Kalau misalkan idola sih enggak, cuman saya lebih ke termotivasi dalam kesopan santunan dia, keramahan dia, walaupun dia udah jadi artis papan atas, tapi dia tetap ramah, sopan, santun. Itu yang membuat saya termotivasi dari beliau itu kan. Di samping itu juga dia orang humble, baik. Ya mungkin juga saya pernah ikut audisi juga dulu, saya pernah ketemu beliau pun sopan gitu kan. Attitude dia pun baik gitu kan. Maksudnya ya buat yang hak ciptanya ya tolonglah, kalau mau dilaporkan ya laporkan yang lain juga gitu kan. Seharusnya seneng dong lagu-lagu lama yang nggak muncul, ibaratnya dibawakan penyanyi-penyanyi generasi muda itu jadi hits gitu kan, jadi viral gitu kan. Harusnya kan mereka bangga gitu kan. Kan yang ibaratnya menang kan penciptanya. Wah, lagu ini lagi rame banget ya, siapa penciptanya ya. Nah kan yang menang juga penciptanya gitu kan. Yang nyanyiin juga ada dapet, penciptanya apalagi. Yang pencipta lagu itu kan otomatis bukan hal yang mudah untuk menciptakan lagu menurut saya pribadi ya, kayak gitu. Mungkin dari situ aja buat saya ya, ibaratnya buat yang menggugat dan melaporkan Lesti, saya mohon damai gitu kan. Kita kan ibaratnya berpikir secara baik, harus damai lah pokoknya. Sekali lagi saya bilang, saya bukan idolanya Lesti, saya bukan penggemar beratnya Lesti, tapi saya lebih ke termotivasi dari beliau. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Saya juga cuman geram aja gitu kan, kok saya scroll TikTok FYP-nya tentang Lesti semua gitu, sedangkan saya lebih termotivasi dari beliau. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Kejora, Lesti lovers ya, Leslar lovers ya. Jadi itulah teman semuanya ya. Barusan video reaksinya bisa sajikan ya, ini terkait seputaran yang lagi diperbincangkan yang pakai baju hijau ya, yang dengan kata-katanya sangat lantang ya, terkait itu teman semuanya. Tanpa lagu itu bukan artis, tanpa lagu itu tidak akan menjadi juara si Lesti. Oke, tadi sudah dianggap oleh praktisi hukum ya, bahwasanya ya itu tadi dijelaskan, dan juga ada Mewaroka sudah dijelaskan ya secara detail juga. Dan yang sangat luar biasanya dibongkar lah ya sama Lesti Lovers Indonesia, yang memang sejak dari awal sudah mensupport Lesti ketika saat mengikuti audisi dangdut teman semua, Akademi 1 di Indosiar teman semuanya. Wah, ternyata selama audisi Lesti Kejora tidak membawakan lagu tersebut, begitu ya katanya. Oke. Dan yang terakhir ini sangat bijak teman semuanya, bukan idola tapi lebih terfokus dengan attitude dan termotivasi dengan kebagusan attitude hidupnya si Lesti teman semuanya. Oke, jadi gimana tanggapan teman semuanya, para netizen, Lesti lovers ya, fan Lesti dimanapun berada seluruh Indonesia dan dunia ya.
komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.